أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكم الآيات لعلكم تتفكرون Bismillahirrahmanirrahim. Hadil kitab al-ibris lima'rifati tafsiril Qur'anil aziz. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka bakal takon sapa kaum sira ing sira Muhammad 'anil khamri saking perkara khamr arak wal maisiri lan perkara judi tapi totoan. Kul ngendika Muhammad
fi iku fihima tetep ing dalem karone nggih menika khamr wal maisir ismun utawi dosa kabirun kang gedhe wa manafi'u lan pira-pira manfaati linnasi marang menungso wa ismuhuma utawi dosane khamrun lan maisir iku akbaru luwe gedhe wonten sing maos aksaru luwe akeh min naf'ihi ma ketimbang saking manfaati wa yas'alunaka lan bakal takon sapa kaum sira ing sira Muhammad madza yunfikun madza ing apa yunfikuna kang padha belanjaake sapa kaum kul dawa sira Muhammad al afwa pengapuran kadzalika kaya mengkono-mengkono kang sinebut yubayyinu mertelaake sapa Allah Gusti Allah lakum marang sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum menawa sira kabeh iku tatafakkarun padha mikir-mikir sira kabeh. Bismillah, alhamdulillah, meneruskan untuk pembahasan kita di dalam surat Al-Baqarah yang membahas ayat ke-219. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang suatu saat Kanjeng Nabi umat panjenengan suatu saat kaum panjenengan akan bertanya kepada engkau Muhammad. Yang ditanyakan termasuk nanti suatu saat akan mempertanyakan bab khamr dan arak atau miras dan perjudian dengan segala bentuknya. Yang dimaksud di sini dengan segala bentuknya. Maka Kanjeng Nabi kul nanti kalau ditanya seperti itu jenengan jawab fihima ismun kabirun. Di bab atau di kedua hal itu mengandung dosa yang besar. Dosa yang besar. Meskipun wa manafi'u linnasi juga ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi wa ismuhuma akbaru, tetapi dosanya lebih besar. Atau ada yang baca aksaru, lebih banyak min naf'ihima daripada kemanfaatannya. Jadi khamr judi kuyo enek manfaate. Tetapi manfaatnya itu lebih jauh, lebih sedikit daripada manfaatnya, daripada mudorotnya. Artinya mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya kalau diperhatikan khamr yo jajal-jajal tapi jarene iso ngangetne awak, yo iso ngefly, ya sing masalahe akeh engko terus lali masalahe, ya sementara tok. Ya. Artinya manfaatnya ada tetapi sedikit sekali. Di balik manfaat yang sedikit itu akan mengandung, akan berdatangan kemudorotan atau sesuatu yang membahayakan yang sangat banyak untuk orang yang melakukannya, baik minum khamr, miras ataupun melakukan judi. Maka judi, miras itu diharamkan oleh agama. Nah, pada ayat ini ayat ini turun, ini memang setelah ada perintah ini, larangan ini turun setelah beberapa waktu perintah sholat juga turun. Jadi perintah sholat turun, ya, terus baru beberapa waktu ada perintah tentang pelarangan ini. Dan tabiatnya, kebiasaannya mentarbiyah ketika ada pelajaran Islam itu mentarbiyah umatnya dengan tahapan-tahapan.
sehingga tidak langsung jeglak sehingga memberatkan. Maka demikian pun pelarangan ini dulu ketika sudah ada perintah wajibnya untuk sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu, tetapi ya kita tidak bayangkan orang Quraisy itu dari dulu kebiasaannya ngombe miras, ngombe alkohol, ngombe toa kuis biasa, wis tradisi lah, sehingga berbagai jenis toa, miras itu dia punya orang Quraisy itu. Maka untuk mentarbiahnya, ketika sudah ada perintah sholat, maka dilakukan sholat. Tetapi tradisi minum khamar ini karena belum ada larangan, ya sekali lagi hati-hati, belum ada pelarangan yang mengharamkan. Habis sholat, misalnya sholat zuhur, pulang minum toa, ngombe arak, karena belum ada keharaman loh ya, dibiarkan. Ya itu memang karena belum ada SOP-nya pelarangan, tidak boleh. Kalau ada pelarangan ya tidak boleh. Ini belum turun ayat ini. Jadi setelah setelah sholat asar, setelah maghrib pulang, yang di rumahnya masih ada toaknya, ya minum toak, ya. Nah, maka alangkah beratnya ketika misalnya bayang nih ya, sudah ada perintah sholat, terus plus nanti ada pelarangan untuk minum khamr. Berat sekali para sahabat. Karena apa? Wis kuwi tradisi yang nanti kalau meninggalkannya harus bertahap, mentarbiyah. Pun demikian tentang pelarangan ini, pelarangan khamr ini. Maka di tahap ketika ada pelarangan Kanjeng Nabi ini bagaimana hukumnya khamr, maka dijawab oleh Kanjeng Nabi pelan-pelan. Tahapannya khamr itu ada manfaatnya. Wes seneng, aku berarti ngombe khamr iki ana manfaate ya. Tapi terus wa ismuhuma akbaru min naf'ima. Tapi eling dosane engko ya gedhe, mudharate ya akeh. Engko baru mikir, oh berarti mudharate itu lebih banyak toh khamr itu daripada manfaatnya. Wes pulang, belum ada pelarang misalnya. Nah, baru nanti ketika ada ayat nggih, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan melakukan sholat juga pada saat itu ya tetap melakukan minum khamr yang mabuk, baik mabuk ataupun enggak. Baru itu pelarangan penuh karena sudah bertahap, ada tahapannya. Yang awalnya biar mikir dulu umatnya itu, biar dikasih pemahaman, enggak langsung terus haram gitu, enggak. Nah, dikasih pemahaman, oh ini manfaatnya nanti sedikit sekali, tapi di balik itu mudaratnya akan jauh lebih berbahaya. Baru mikir nanti, berarti pelan-pelan ditinggalkan. Setelah ada ayat yang berbunyi wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan melakukan sholat kamu ketika melakukan kewajiban sholat bersandingan juga kamu tetap meminum khamr yang mabuk tadi, yang bisa memabukkan atau enggak, ya tetap haram. Maka pada saat itu seluruh sahabat yang di rumahnya itu ada toak-toak, kendi-kendian, ya. Nah, kalau sekarang kan masih botol kecil, cemen. Sahabat itu gentong, toaknya itu enggak cemen-cemen nih. Gentong-gentong itu isi toak. Karena memang tradisinya ketika sudah ada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, semua gentongnya itu dibuat, dipecahkan. Sudah enggak minum lagi. Karena sudah ada pelarangan pengharaman paten tadi. Nah, maka sampai saat ini maka perintah larangan yang berupa larangan ini berlaku terus, tidak ada yang menasah, tidak ada ayat yang menasah lagi atau mengganti lagi. Bagi khamr dengan berbagai jenis apapun, apa ya jenenge, ya karo lah merek apa wae nek sing
Apa biasa? Merek komer ini raro ya orang nggak tahu tuku ya ini raro. Merek berbagai jenis ataupun apapun ya. Terus termasuk judi dengan berbagai jenis apapun bentuknya. Termasuk judi online, judi dan seterusnya misalnya yang dibungkus dengan ini, dengan ini semuanya termasuk dalam kategori ini. Oke, nanti haram. Ya, yang dulu ya ada berkedok dengan sumbangan. Mungkin sampean masih ingat SDSB misalnya, atau yang lain Porkas atau GI atau yang lain misalnya tidak tahu. Dengan segala jenisnya, dengan segala modusnya, kalau itu nanti tergolong dalam kategori khomer ataupun nanti judi, maka haram. Maka hati-hati, terkadang bahan bakunya yang miras-miras itu terkadang juga ya dari anggur ya, tetapi sudah difermentasi sedemikian rupa sehingga menjadi toa. Jangan nanti anggurnya ditimbun lama terus kok nanti diombe mendem, bisa mendemi, maka itu pun nanti awalnya halal jadi haram ya. Oh aku ngombe anggur, anggur kan halal ya, apa wis difermentasi wis terus jadi toa utawi jadi khomer, maka haram. Hati-hati, titik akeh ya haram, titik ae lho ya haram, akeh ya haram, tambah haram double ya. Misalnya tetap judi pun demikian, hati-hati kalau pulang jangan tergiur dengan judi-judi yang jenisnya online ya. Taruhan ini tidak boleh. Maka disebutkan adalah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, manfaatnya itu lebih sedikit tetapi dosanya sangat besar. Itu mudorotnya lebih besar. Banyak rumah tangga itu yang gagal kalau sudah terfitnah atau terkenai musibah dengan khomer ini. Yang laki, yang putri kena khomer, maka keluarganya hancur. Ada yang keluarganya hancur karena perjudian, maka tidak manfaati, enggak barokai ya. Hati-hati, ada anak muda banyak yang gagal untuk mencapai derajat pemuda yang nanti menjadi pemuda yang baik karena khomer dan perjudian ini. Banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang awalnya adalah mungkin banyak dipicu dari khomer dan judi ini ya. Maka termasuk perangkat yang nanti berbahaya, perangkatnya setan yang berbahaya untuk manusia, bagi kita semua, termasuk salah satunya khomer. Mungkin kita sering mendengarkan cerita-cerita ada suatu pemuda yang taat beribadah asalnya, terus ditawari oleh setan, kamu nanti milih mana, melakukan zina atau melakukan pembunuhan atau minum khamr. Tetapi dipikir-pikir dia, kalau bunuh dosanya besar, kalau zina juga dosanya besar. Wis kira-kira enake ngombe lah gak apa-apa. Nah, ngombe. Ya, mabuk. Nah, dipilih mabuknya. Pertama itu perangkapnya setan. Ketika mabuk pikirannya sudah hilang. Ada orang yang tidak tepat, bunuh. Ada orang laki, ada orang cantik, ya maka dizinai dan seterusnya. Berawal dari apa? Pikirannya yang sudah hilang dari pengaruh miras tadi. Ini perangkap pertama yang berbahaya bagi manusia, untuk kita semuanya. Maka hati-hati, ojo nyoba-nyoba ya piye to rasane dan seterusnya. Jangan nek wis haram ya haram, enggak usah jajal-jajal ya, enggak usah jajal-jajal, wis manut apa yang diatur nih. Jo pisan-pisan jajal-jajal
kuwi engko keterusan dan berbahaya. Ya, termasuk perjudian. Pertama judine kuwi mungkin karo koncone dimenang nih, menang terus manasi. Terus melok terus entek. Pertama bedain entek ilang. Terus omahe ya ilang. Wis kabeh ilang wis. Digadekne dientekne karo kanggo judi dan seterusnya. Maka hati-hati. Yang jelas apapun yang diharamkan, dilarang oleh Allah, di situ mesti banyak mudorotnya. Nah, sebaliknya apapun nanti yang diperintahkan oleh Allah, oleh syariat, maka pasti di situ banyak kebaikan, barokah untuk kita yang melakukannya. Terus yang kedua, Kanjeng Nabi, wa yas'alunaka madza yunfikun. Kanjeng Nabi mangke jenengan ugi ditangleti, nanti sampean juga akan ditanya perkara tentang infak atau nafkah. Maka jenengan jawab Kanjeng Nabi, di dalam nafkah, memberi, berdermah itu ada belas kasihnya Allah kepada orang yang berderma, berinfak itu, yaitu diberi pengampunan. Nah, gitu saja dijawab itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tafakkurun. Kayak mengkono-mengkono itu ada keterangan bahwa tanda-tanda yang dimaksud di situ bagi orang yang aktif akalnya. Yatafakkarun itu orang yang mau menggunakan logika pikirannya. Kalau ndak mau menggunakan pikirannya, nyapo to wong ngombe nak judi yo seneng, nyapo kok dilarang. Nah, itu karena pikirannya dangkal, hanya sebentar terus pilih enak etok, pilih seneng etok, ndak mikir, ndak menggunakan akalnya yang jernih. Kalau orang yang berakal jernih tidak mungkin mau untuk meminum khamr, tidak mungkin ikut judi. Wis, titinane kuwi. Ya. Perihal tentang nafkah, infak itu berderma, ya. Wong kuwi ketika siripun untuk sesuatu, ya, sarana prasarana di dalam hidup di dunia itu mestinya Allah memberi yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang memang diberi oleh Allah kekurangan, harta bendanya kekurangan dan seterusnya. Ada orang yang memang ditakdir oleh Allah itu memang berlebih, ya. Karena memang takdirnya Allah itu berbeda ke masing-masing orang. Itu sudah takdir Allah, hak prerogatifnya Allah memberi kepada kita semua. Nanti kita punya rizki yang berbeda-beda yang telah disiapkan oleh Allah. Maka itulah adilnya Allah. Maka karena berbeda itu, maka oleh Allah disyariatkan bagi yang berlebih nafkah, infako, memberiyo, berderma pada orang yang kurang. Karena itu pun perintah. Di lain itu, bagi orang yang kekurangan, ojo jaluan, jangan meminta-minta, berusahalah. Ketika sudah berusaha, maka takdirnya Allah akan berlaku. Ya. Tetapi nek wong sing duwe, ojo cetil. Ya. Untuk yang berkekurangan ojo tomak, ya. Antara tomak dan kikir iki nggak oleh karo-karo nih. Sing wong duwe ndak oleh kikir, wong sing kekurangan ndak oleh tomak. Tomak kuwi arep-arep jaluan. Barisane jaluan ndak oleh, tetap berusaha. Maka di dalam Islam untuk menyeimbangkan status sosial tadi, ya, antara yang punya dan yang kurang, yang kekurangan, maka disyariatkan ada namanya nafkah, yaitu infak berupa zakat yang wajib, ada yang zakat yang sunnah namanya sedekah. Ini, itu punya syarat dan rukun masing-masing. Inilah Islam, untuk mendidik umatnya supaya saling membantu, ya.
Maka dari itu kita semuanya satu saat kalau sudah bermasyarakat harus betul-betul paham dengan sekeliling kita, dengan teman-teman kita, karena kita tidak sama nanti suatu saat nasibnya juga berbeda-beda, maka tetap harus berusaha, tetapi juga harus saling tolong menolong. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.